Apakah dalam berdoa ini bisa seenaknya saja ataupun dengan keinginan orang tersebut dengan berbagai macam cara, ataupun di dalam doa ini ada batasan-batasan tertentu ataupun ada adab-adab yang perlu diperhatikan agar doa tersebut dapat cepat dikabulkan? Bagaimana? Banyak di antara kita yang mungkin ada yang berdoa asal-asalan, ada yang berdoa dalam keadaan ya doanya sembrono misalnya. Maka sebenarnya dalam Islam, jangankan tentang berdoa, banyak ibadah-ibadah yang lain juga punya rukun, punya adab, punya ketentuan-ketentuan tertentu. Begitu juga halnya doa. Doa ini juga punya adab-adabnya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu Imam Al-Ghazali, di dalam kitab fenomenalnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengungkapkan beberapa adab berdoa, sampai 10 adab berdoa. Hal ini beliau jelaskan dari halaman 428 hingga halaman 434 cetakan DKI ataupun Darul Kutub Ilmiah. Di sana beliau jelaskan ada 10 adab berdoa. Yang pertama, adab berdoa agar doa kita bisa cepat diterima oleh Allah. Yang pertama adalah memperhatikan waktu-waktu yang terbaik. Misalnya kita perhatikan waktu terbaik seperti hari Jumat, ataupun hari Arafah, ataupun bulan Ramadan, bulan-bulan haram lainnya. Itu adalah memperhatikan waktu ataupun memperhatikan waktu-waktu terbaik. Salah satunya adalah waktu sahur misalnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wabil ashari yastaghfirun, dan pada ketika sahur mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita perhatikan saat kita berdoa adalah timingnya, waktunya. Waktu yang tepat untuk berdoa sangat berpengaruh kepada cepat dikabulkannya doa ataupun tidak. Yang kedua, adab dalam berdoa adalah memperhatikan momen yang paling tepat juga. Momen yang paling tepat misalnya momen saat sedang sujud, saat khatib duduk di antara dua sujud, saat antara azan dan iqamah, saat awal turun hujan, dan juga momen-momen lainnya. Ini juga perlu diperhatikan karena momen-momen ini juga bisa menjadi momen terbaik kita diterima doa. Karena penerimaan doa ini sangat berkaitan dengan waktu dan momen-momen tersebut. Berbicara tentang waktu, maka kita berbicara hari, pagi, malam. Berbicara tentang waktu, maka kita berbicara tentang mingguan, bulanan, tahunan, ataupun jamnya. Namun kalau berbicara momen, bukan berbicara waktunya, tapi berbicara kejadian yang ada dalam waktu tertentu. Misalnya kejadian antara azan dan iqamah, itu momen. Kejadian saat khatib duduk, itu momen namanya. Jadi kalau waktunya waktu hari Jumat, kemudian momennya juga pas, maka ini doa kita akan kemungkinan besar diijabah oleh Allah. Mungkin perihalnya bisa kita kasih bandingan seperti kantor misalnya, ataupun seperti terminal misalnya. Itu ada waktu-waktu tertentu dibukanya sebuah kantor, ada waktu-waktu tertentu dibukanya sebuah terminal. Kalau kita datang ke kantor lebih awal ataupun lebih telat, dapat dipastikan kantornya tutup, terminalnya tutup. Ini juga begitu, doa juga demikian. Kalau kita berdoa pada waktu-waktu yang kantornya nggak kebuka misalnya, begitulah perbandingannya, maka doa kita akan kemungkinan kecil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adab kedua ya. Adab ketiga daripada doa kita adalah berdoa dalam keadaan menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian dalam keadaan suci, dan dalam keadaan mengangkat tangan. Itu adab ketiga berdoa. Kita mengangkat tangan, kemudian menghadap kiblat, maka ini bagian daripada adab dalam berdoa. Kalau berdoa, kalau mau misalnya sambil duduk-duduk begini, ya boleh juga berdoa, nggak apa-apa. Tapi ada adabnya, lebih baik mengangkat tangan. Karena Sayyidina Umar pernah mengungkapkan, qala Umar radhiyallahu anhu, berkatalah Sayyidina Umar, semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza madda yadayhi, apabila beliau mengangkat dua tangannya, lam yaruddahuma, beliau tidak akan mengembalikan kedua tangannya, kecuali beliau dalam keadaan mengusap juga wajahnya.
Maka dari hadis ini juga kita dapat melihat bahwasanya mengangkat kedua tangan saat berdoa bukan hal yang salah, tapi ini juga ada contohnya dari Rasulullah. Kemudian mengusap wajah setelah berdoa juga bukan hal yang salah, tapi ini juga ada anjurannya di dalam agama kita. Begitu juga harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu sangat penting juga, karena saat menghadap kiblat itu di sana ada nilai ibadah tertentu. Begitu juga menutup aurat dan juga dalam keadaan suci, kecuali darurah ya, misalnya kecuali dalam keadaan kepepet ataupun dalam keadaan darurah ya tidak masalah.